Berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Minggu 18 September 2022, dengan tema Hidup Berkemenangan. Kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat terkasih, perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan bukanlah mulus tanpa hambatan. Namun, justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah, bahkan jauh lebih besar. Tertulis dalam Ulangan 20 ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Sahabat, ada sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena di balik itu semua, Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Jadi sesungguhnya rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkat-Nya, tetapi Ia juga menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas permasalahan sebesar apapun di dalam kehidupan ini. Sahabat terkasih, kita akan baca di dalam Yefesanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sahabat, Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya itu adalah sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Nah sahabat, kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen atau seberapa aktif ia terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi kemenangan sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbicara tentang iman tentu tak lepas dari apa yang disebut dengan ketaatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Asal kita hidup taat, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita bukan tergantung keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata lawan bisa berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan, atau orang-orang yang merancang kejahatan terhadap kita. Sahabat, saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan kita, lulus dari aneka sekolah, atau kita yang sekolah teologi dan sebagainya, ataupun padatnya jadwal pelayanan kita. Tidak. Kemenangan adalah milik kita karena karyanya di kayu salib. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, Dia telah menebus kita. Nah, dengan itu semua, marilah kita mengimani kemenangan itu setiap hari. Firman Tuhan penuh dengan janji berkat bagi kehidupan kita. Dan apabila kita secara terus-menerus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan menjalani hidup tidak dengan kepala tertunduk, tetapi penuh pengharapan. Pengakuan iman yang terus-menerus akan apa yang kita miliki dalam Kristus itu akan membangun benteng dalam pikiran kita. Nah, ini akan membentuk sikap hati yang benar ketika menghadapi berbagai situasi dan keadaan di sekitar kita. Bila kita memperkatakan firman-Nya dengan iman, Tuhan pasti melaksanakannya bagi kita. Apapun yang kita lakukan melalui Yesus akan berhasil, dan Tuhan memberikan kemenangan kemanapun kita pergi. Sahabat, jika selama ini kemenangan jauh dari hidup kita, tentu ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Mungkin selama ini kita berusaha
gapai kemenangan dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 17 mengingatkan kepada kita, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sahabat, ketika Yosua taat melakukan perintah Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ulangan 20 ayat 4 berkata demikian, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah sahabat, salib adalah puncak ketaatan Yesus dalam melaksanakan kehendak Bapa dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia saat Yesus berkata, sudah selesai. Kematian Yesus adalah kemenangan bagi manusia. Seiring itu, belenggu dosa pun dihancurkan. Dosa yang mencengkram manusia sehingga manusia tidak mungkin selamat telah dipatahkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu sahabat, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sahabat, mari kita tanamkan kebenaran yang penuh kuasa di dalam hati, jiwa dan tubuh kita. Kemenangan sejati telah diberikan kepada kita dalam setiap aspek kehidupan atas segala kuasa musuh, sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah sahabat terkasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini boleh menguatkan hidup kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan takut sahabat, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia kepada kami. Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami dan dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap persoalan dalam hidup kami. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kami. Asal kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dan percaya akan kekuatan Tuhan, maka kami akan mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkata bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.